Sebelumnya judul kita pada siang hari ini adalah sholat bagi wanita. Nah, di sini siapa yang sudah balik atau siapa yang sudah haid? Boleh angkat tangan. Siapa yang sudah haid, siapa yang belum? Mungkin kebanyakan yang sudah balik atau sudah merasakan haid ini anak-anak kelas 5 dan kelas 6 ya? Kebanyakan ya? Baiklah. Baiklah, sebelum kita membahas tentang haid, sebelum kita membahas tentang pengkodok puasa tentang haid, pada beberapa pertemuan yang lalu, kita semua sudah belajar tentang haid ya, sudah paham tentang siklus haid, dan juga sudah sudah mengerti fase-fase haid cara menghitung haid dan istihadah dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah pernah belajar di minggu-minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan belajar tentang hukum mengganti puasa bagi wanita haid. Sebelumnya yang pertama, kita sebagai orang muslimah tentu ini ditanya adekku ndak aku semariadan kok. Dene yo ngono. Ya, anak-anak itu yang suaranya belum di-mute, saya minta di-mute sebentar ya. Ya, untuk yang pertama kita sebagai seorang muslim tentunya kita wajib untuk melakukan ibadah puasa Ramadan seperti yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi sudah jelas di situ perintah dari Allah untuk kita sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak-anak, suara Ustazah kedengaran? Suara Ustazah jelas? Jelas. Oh, jelas. Oke. Saya ulangi lagi ya. Dari ayat tersebut, dari surah Al-Baqarah ayat 183 dapat kita lihat bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kita atau orang-orang yang sudah terlahir sebelum kita seperti Nabi Muhammad, seperti orang tua kita, seperti orang-orang terdahulu dengan tujuan apa? Agar kita bertakwa, agar ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah. Lalu apa sih puasa itu? Kita mereview sedikit ya, kita mengingat-ingat sedikit tentang apa itu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim ya. Jadi puasa itu dari terbit fajar, menahan diri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari ya, bukan dari terbit fajar hingga duhur atau hingga asar. Untuk yang belum balik boleh sebagai latihan dulu, yang masih kelas 1 atau kelas 2 atau yang masih punya adik TK nggak apa-apa latihan sampai duhur atau sampai asar. Tapi kalau sudah balik, ciri-ciri anak perempuan sudah balik itu dengan mulai merasakannya haid, berarti dia harus berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sekarang siapa saja yang wajib berpuasa? Yang wajib berpuasa ada 6, yaitu seorang muslim, mukallaf atau orang yang terkena kewajiban melakukan ibadah, orang yang sedang menetap di tempat atau orang yang tidak sedang berpergian, ya, dan orang yang tidak memiliki penghalang atau orang yang tidak sedang berudzur atau orang yang sedang tidak ada halangan, maka dia wajib berpuasa. Dan selanjutnya
Kalau tadi orang-orang yang wajib berpuasa berarti seluruh umat Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wajib melaksanakan ibadah puasa, puasa Ramadan. Sekarang, siapa sih yang tidak wajib atau boleh tidak melaksanakan puasa Ramadan? Ada beberapa golongan yang diperbolehkan atau yang tidak wajib berpuasa, ya. Yang pertama adalah anak kecil dan orang gila. Kalau dia masih kecil berarti dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi bukan berarti dia tidak wajib lantas tidak berpuasa, tapi harus dilatih untuk berpuasa walau tidak penuh 1 hari. Orang gila itu karena dia tidak berakal, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya orang yang tidak wajib berpuasa adalah orang sakit. Dalam artian orang sakit yang mana sakitnya itu tidak bisa ditahan, orang yang sakitnya tidak bisa ditahan ya dan tidak mampu untuk melakukan puasa. Tapi kalau seumpama sakitnya cuma sakit pilek bersin-bersin saja tetapi badannya dan masih fit tapi masih sehat dalam artian masih sanggup untuk melakukan puasa, maka dia alangkah baiknya untuk berpuasa. Lalu orang tua atau orang lanjut usia, haid dan nifas khusus untuk perempuan, hamil dan menyusui juga khusus untuk perempuan, dan yang terakhir adalah orang dalam perjalanan jauh atau dengan kata lain musafir. Tapi dengan catatan orang dalam perjalanan jauh ini yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh untuk kebaikan, bukan untuk melakukan maksiat. Ya, selanjutnya tadi orang-orang yang tidak wajib berpuasa secara keseluruhan ya. Selanjutnya siapa saja wanita yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan? Adapun wanita yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan adalah yang pertama wanita yang sedang haid, ya. Yang kedua wanita yang sedang hamil, ketiga wanita yang sedang nifas setelah melahirkan, yang keempat wanita yang sedang menyusui bayi, yang kelima lanjut usia, yang keenam sakit parah, dan yang terakhir adalah wanita yang sedang bepergian. Ya, tapi mirip ya sama dengan yang sebelumnya orang-orang yang tidak wajib berpuasa. Ya, dari sini kita sudah tahu nih apa itu puasa, tentang ayat yang mewajibkan dan memerintahkan kita untuk menjalankan puasa Ramadan, siapa saja yang wajib berpuasa dan siapa saja yang boleh membatalkan puasa atau tidak wajib berpuasa Ramadan. Ya, sampai sini paham ya anak-anak ya? Suara Ustazah putus-putus nggak? Tidak, Us. Oke. Slide selanjutnya sana. Tidak, Us. Tidak. Slide selanjutnya. Tidak. Ya, anak-anak di Tidak. ya. Nanti kita lanjutkan pembahasan di slide selanjutnya. Ya. Semangat ya anak-anak ya. Jadi tadi kita membahas tentang puasa, siapa aja yang diwajibkan berpuasa. Nah ini selanjutnya kita langsung ke materi ya Ustazah Mabrurah ya. Ini tentang siapa aja yang mendaki puasa. Monggo sudah dilanjutkan. Oke, terima kasih Ustazah Ida. Selanjutnya sebelumnya apa sih qadha itu? Ada yang tahu apa itu qadha? Kita sering ya mendengar kalimat qadha. Kamu kan kemarin enggak puasa Ramadan, kamu kan sudah haid. Aku kemarin enggak puasa 5 hari, soalnya aku haid. Kamu udah qadha puasa belum? Gitu. Mungkin ada yang pernah ditanya seperti itu ya. Apa sih qadha itu? Ada yang tahu apa itu qadha? Ya, sekarang kita bahas qadha. Qadha itu, nah itu sudah keluar. Qadha adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Ya, jadi qadha adalah mengerjakan suatu ibadah yang memiliki batasan waktu di luar waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melaksanakan suatu ibadah atau kita melaksanakan suatu ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan. Saya kasih contoh ya. Seumpama kita sudah memasuki hari ini, kita sudah memasuki bulan puasa. Ternyata kita sakit keras sampai
badan kita lemas sampai kita tidak kuat untuk melakukan puasa, ya. Badan kita lemas kalau kita paksakan untuk berpuasa, kita akan tambah sakit, bahkan bisa parah. Nah, untuk mengganti puasa tersebut, puasa Ramadan, kita menggantinya di hari yang lain. Itulah yang disebut dengan qadha. Qadha itu mengganti ibadah yang sudah di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya. Sekarang tadi salah satu orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau salah satu orang yang tidak wajib berpuasa adalah wanita yang sedang haid, ya. Karena ini seminar keputrian, kita khusus membahas tentang masalah atau pembahasan di sekitar kita ya, tentang wanita ya, tentang perempuan. Kemarin ketika haid kita tidak boleh untuk melakukan apa kemarin? Kita tidak boleh melakukan sholat ya. Ketika haid kita tidak boleh sholat. Ketika haid juga kita tidak boleh membaca Al-Quran. Begitu juga dengan puasa. Ketika puasa Ramadan, ketika kita sedang haid, kita tidak diperbolehkan untuk puasa Ramadan atau kita tidak wajib melaksanakan puasa Ramadan. Ya, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Karena yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Ya. Yang artinya kami dulu mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ketika kami, ini adalah hadis dari Sayyidah Aisyah, ya, hadis dari Sayyidah Aisyah mengatakan kami dulu mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Berarti ketika kita sedang berpuasa, ternyata tiba-tiba kita haid, kita sudah puasa setengah hari sampai zuhur, ternyata ketika kita mau sholat zuhur, kita haid atau kita datang bulan, maka sudah pasti puasa kita di hari itu sudah batal dan kita tidak diperbolehkan untuk melanjutkan puasa kita. Ya, jadi kita sudah dihitung tidak berpuasa dimulai dari hari di mana kita haid. Ya, untuk selanjutnya, kalau kita seumpama nih, kita sudah suara Ustazah jelas atau putus-putus? Jelas. Jelas. Jelas, Ya, terima kasih. Lah sekarang, kapan sih, aku kan Ramadannya itu ketika Ramadan, aku haid selama 5 hari. Terus kira-kira kapan aku harus mengganti puasa tersebut? Aku mengganti puasa tersebut kapan dan gimana caranya? Nah, waktu mengqadha puasa Ramadan, itu dianjurkan mengqadha puasa Ramadan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Ya, jadi kita boleh mengerjakan mengqadha puasa Ramadan sampai sebelum datangnya bulan Ramadan di tahun yang setelahnya. Tapi sangat dianjurkan untuk mengqadha puasa Ramadan sesegera mungkin agar tidak ditunda-tunda. Dengan dalil apa? Dengan dalil surat Al-Mu'minun. Ada yang coret-coret slide-nya ya. Dengan dalil Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Sekarang. Oke. Ya, jadi dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa mengqadha puasa itu adalah sebuah perkara yang baik. Karena mengqadha puasa adalah sebuah perkara yang baik, maka harus disegerakan. Setelah bulan Ramadan selesai, sudah memasuki bulan Syawal, alangkah baiknya dan alangkah utamanya kalau kita langsung bisa membayar atau bisa mengqadha
puasa Ramadan yang kemarin sudah kita tinggalkan karena haid. Ya. Selanjutnya apa ini? Nggak kelihatan. Nah, terus sekarang Ustazah, aku kan kemarin puasanya itu aku dapat haid 7 hari. Terus bagaimana cara mengkodonya? Apakah mengkodonya harus aku berpuasa 7 hari berturut-turut? Ya, di puasanya harus dilakukan secara berturut-turut enggak? Ayo, kira-kira puasanya harus dikerjakan secara berturut-turut atau enggak? Harus dilakukan berturut selama 7 hari. Kemarin ketika Ramadan aku enggak puasa. Ketika Ramadan aku enggak puasa, aku haid 7 hari Ustazah. Terus aku mau bayar di bulan Syawal. Harus enggak sih? Harus enggak bayar puasanya itu atau mengqadha puasanya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad 7 hari berturut-turut? Ya, jawabannya tidak, ya. Ketika kita mengqadha puasa atau mengganti puasa Ramadan kita boleh mengerjakannya tidak dengan berurutan. Contohnya, kita mengerjakan puasa 2 hari di bulan Syawal ini. Ya, ternyata kita tidak sanggup lagi atau kita ada keperluan lain yang mengharuskan kita untuk tidak berpuasa. Boleh. Kan tadi hutangnya 7 ya. Seumpama duanya kita bayar di bulan Syawal. Habis itu duanya lagi kita bayar di bulan Dzulqa'dah. Habis itu duanya kita bayar di bulan Dzulhijjah, sudah 6 ya. Lalu yang satu lagi kita bayar di bulan Rajab. Ya. Itu enggak apa-apa, atau yang satu kita bayar di bulan Sya'ban, enggak apa-apa. Yang penting jumlah mengqadha puasa kita sesuai dengan jumlah puasa yang sudah kita tinggalkan ketika bulan Ramadan kemarin karena haid. Ya. Sampai sini sudah jelas ya, paham ya? Nah, sekarang kalau tadi kan Ustazah bilang kita boleh mengqadha puasa tidak secara berurutan. Boleh dipisah-pisah 2 hari di bulan ini, 2 hari di bulan ini, atau seberapa hari di minggu ini, terus sisanya di bulan yang lainnya. Asalkan selama hari kita melaksanakan qadha puasa tadi itu bukan hari yang diharamkan berpuasa. Kalau kita melaksanakan atau kalau kita mengqadha puasa di hari yang diharamkan berpuasa, hukum puasa kita haram. Contoh hari yang diharamkan puasa itu hari apa? Hari apa contoh diharamkan berpuasa? Boleh nggak hari tasyrik, pinter ya, hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya, hari tasyrik yaitu hari 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, hari yang tidak diperbolehkan atau hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ternyata di tanggal 12 kita puasa qadha sholat. Kita puasa mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan di bulan Ramadan kemarin. Maka hukum puasa yang kita lakukan di tanggal 12 Dzulhijjah tadi menjadi batal atau tidak diperbolehkan, haram, karena kita mengqadha puasa di hari yang diharamkan. Jadi mengqadha puasa itu boleh kapan saja, bulan apa saja selama sebelum datang Ramadan di tahun depannya, dan selain di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, dan juga tentunya syarat dan rukun puasa Ramadan itu juga berlaku sama dengan syarat dan rukun puasa yang kita lakukan untuk mengqadha tadi. Ya, apa saja rukun puasa itu apa? Rukun puasa niat dan menahan diri. Kalau kita mengqadha puasa tanpa niat berarti
ya batal puasa kita karena kita belum niat. Dan ternyata kita niat puasa untuk mengqadha puasa Ramadan kita, tapi ternyata kita tidak bisa menahan diri dari yang hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya, hari ini aku mau mengqadha puasa Ramadan kemarin ya karena haid, tapi ternyata di siang hari haus, minum segelas aja habis itu aku lanjutkan puasanya. Batal enggak puasanya? Batal. Batal. Jadi untuk rukun dan syarat qadha puasa atau mengganti puasa Ramadan itu sama halnya dengan rukun dan syarat puasa Ramadan. Ya, mungkin untuk materinya, penjelasannya sampai sini dulu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ustazah Ida untuk sesi tanya jawab mungkin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Lulu untuk ilmunya yang kita dapatkan siang hari ini. Nah, Ustazah sudah share link untuk absensi, ya. Anak-anak nanti absensinya nanti dulu, ya. Nanti aja absensinya. Nanti boleh diisi setelah kegiatan ini, ya. Nah, setelah ini Ustazah akan buka pertanyaan 2 termin ya, cukup ya. Yang termin pertama sudah ada yang bertanya dari Sadira sama Naila. Kemudian termin yang kedua pasti ada 2 orang lagi. Jadi bisa dikirim di chat yang ada di Zoom itu, bisa chat langsung di situ ya. Oke. Ini sebelum kita bertanya kepada Ustazah Mabrurah, oke, coba ya Us, ini saya rekap dulu untuk termin pertanyaan di pertama, yaitu dari Sadira Ustazah. Pertanyaannya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Puasa Syawal itu, ini nih, puasa Syawal dulu atau qadha dulu ya Ustazah? Nah, ini pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua dari Naila. Ustazah, batasan untuk mengqadha puasa itu sampai kapan? Terus kalau melebihi batas itunya nanti itu apa yang harus dilakukan gitu kali ya. Nah, sambil nunggu Ustazah Mabrurah menyiapkan jawabannya, Ustazah yang balik tanya sama kalian. Siap? Udah siap ya? Oke, nggak usah dijawab terus rebutan pakai suara, dijawabnya di chat live chatnya ya, cepetan ya. Apa ya tadi pertanyaannya Ustazah ya? Pertanyaan pertama, yang paling jawab duluan, yang masuk Ustazah screenshot itu yang paling benar jawabannya. Bentar ya, tak cek dulu, tak lihat yang bawah. Oke, pertanyaan pertama. Apa? Siap ya, langsung ditulis ya, ditulis jawabannya. Sebutkan 3 saja orang-orang yang tidak wajib berpuasa 3. Ayo cepet-cepetan 1 orang. 3 orang yang tidak wajib berpuasa Ramadan. Ayo. Langsung Anak ya. 1 kecil anak orang langsung tua jawab yang hamil. 3. Nggak pakai bersuara. Ditulis ya, di chat ya, ditulis ya, di chat ya. Ditulis di chat. Siapa ya yang duluan ini ya? Kilo kok.
Ayo, banyak sekali ini yang sudah jawab. Ada yang nggak jawab ini ngerti apa enggak ya kira-kira ya? Oke, ini sudah bacakan ya jawabannya dari teman-temanmu ya. Tapi yang pertama kali menjawab ini adalah Indira. Oke, kita cek ya jawabannya Indira. Oh, mana tadi? Kok kelewat ya? Ini Indira. Anak kecil, orang gila, orang sakit. Oke. Yang pertama kali jawab Indira. Tepuk tangan buat Indira. Coba dinyalakan mikrofonnya Indira. Ustazah pengen dengar suaranya. Halo Indira. Halo, Ustazah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indira kelas berapa sayang? Kelas 4B. Kelas 4B. Wali kelasnya siapa? Ada Eka. Saudara Eka. Kira-kira Saudara Eka ada nggak ya di sini ya? Oke, jawabannya Indira anak kecil, orang gila, sama orang sakit. Teman-teman betul nggak jawabannya Indira? Iya. Oh iya, betul sekali. Hebat. Betul sekali. Iya. Iya, betul sekali. Nanti hadiahnya Ustazah kirim ke rumah ya. Nanti chat ke Ustazah Ida, kasih alamat, kirim hadiahnya ya. Ikut kegiatan ini dan sudah lihat Indira memang sangat aktif sekali dalam pembelajaran online. Tepuk tangan buat Indira. Yang lainnya tetap semangat ya. Siapa tahu nanti di tengah-tengah Ustazah Ida mau kasih soal lagi ya. Oke, ini pertanyaan di termin kedua Ustazah. Kalau ada orang tua yang sakit dan tidak mampu berpuasa, cara mengkodoknya gimana? Terus ada lagi, boleh tak Ustazah menggabungkan niat puasa sunnah terus digabung dengan puasa qadha? Misalnya Ustazah punya utang 7 hari. Pas waktu mengganti puasa, itu waktu itu ada puasa sunnah dan banyak fadilahnya. Nah, itu boleh enggak niatnya tak gabung, niat puasa sunnah sama niat puasa mengqadha Ramadan. Nah, itu boleh enggak Ustazah? Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu penanyanya dari Sadira, yaitu puasa Syawal. Kan banyak sekali Ustazah itu fadilahnya di bulan Syawal ya. Bulan Syawal itu kapan ayo? Setelah bulan? Ada yang bisa jawab? Setelah bulan Ramadan. Betul sekali, setelah bulan Ramadan. Nah, biasanya habis hari raya itu banyak orang yang berpuasa kan. Nah, itu boleh enggak Ustazah? Saya punya utang puasa, tapi aku pengen puasa Syawal. Terus aku tak puasa Syawal dulu, kodoknya besok aja habis puasa sunnah. Oke, kami persilakan kepada Ustazah Lulu untuk menjawab pertanyaan pertama dari Sadira. Ya, terima kasih Ustazah. Untuk pertanyaan pertama, mana yang didahulukan puasa Syawal atau atau mengkodok puasa dulu? Ada yang tahu di sini puasa Syawal itu puasa apa? Berapa hari puasa Syawal? Puasa setelah Lebaran. Iya, puasa setelah Lebaran atau di bulan Syawal. Puasa Syawal itu ada 6 hari ya, 6 hari puasa Syawal itu puasa sunnah yang diutamakan. Tapi pertanyaannya, aku kemarin ketika Ramadan itu nggak puasa 5 hari karena haid. Berarti kita punya hutang dong ya, kita wajib mengqadha. Sedangkan sekarang sudah masuk bulan Syawal. Mana yang harus didahulukan? Puasa sunnah Syawal atau mengqadha puasa terlebih dahulu? Mengqadha puasa itu hukumnya wajib ya. Jadi yang harus kita dahulukan adalah mengqadha puasa dahulu. Bulan Syawal itu ada berapa hari? Satu bulan itu ada 29 sampai 30 hari. Berarti bisa kita bagi-bagi. Setelah bulan Ramadan selesai, hari raya Idul Fitri, kita tidak diperbolehkan untuk
kita diharamkan untuk berpuasa, mungkin kita bisa memulai untuk mengqadha puasa atau membayar ganti dari puasa Ramadan yang kita tinggalkan kemarin. Mungkin kita bisa mengganti di hari ke-5, seumpama 5 atau 6 Syawal kita sudah mulai mengqadha puasa. Lalu kita tuntaskan secara berurutan, tidak apa-apa, tidak berurutan juga tidak apa-apa. Baru kalau memang sudah tuntas qadha puasa kita dan kita masih berada di bulan Syawal, kita laksanakan atau kita tunaikan ibadah puasa sunnah Syawal yang sebanyak 6 hari tadi. Mungkin itu ya jawabannya untuk pertanyaan dari Sadira tadi. Lalu untuk pertanyaan kedua tadi dari Naila ya Ustazah, kapan waktu untuk membayar qadha puasa? Batasan Ustazah. Batasannya Sampai kapan batasan? Ya, untuk mengqadha puasa atau membayar puasa yang ganti dari puasa Ramadan tadi, dimulainya dari ketika bulan Ramadan selesai, yaitu dari tanggal 2 Syawal, dari bulan Syawal sampai sebelum datangnya bulan Ramadan. Ya, ketika sudah masuk bulan Ramadan, kita sudah tidak bisa mengqadha salat lagi, kita sudah tidak bisa mengqadha puasa yang kita tinggalkan di Ramadan tahun lalu. Ya. Jika seumpama Ramadan tahun ini kita meninggalkan puasa sebanyak 7 hari karena haid. Lalu sampai datang Ramadan di tahun depan, selama tahun 2021 ini kita haid selama 7 hari selama Ramadan. Ternyata sampai Ramadan 2022 kita belum sempat mengqadha puasa kita di tahun 2021, mungkin karena lupa atau mungkin karena sakit. Lah, bagaimana cara membayar atau mengganti puasa tadi? Ada yang pertama, kita tetap mengqadha puasa di tahun 2021 tadi. Ya. Dan yang kedua, ditambah dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu apa? Membayar fidyah itu dengan memberi makan orang miskin. Berapa jumlahnya? Belum jumlahnya itu yaitu sebanyak 1 mud. 1 mud atau biasanya kalau dikilogramkan beras itu sebesar 0,6 kilogram atau biasanya setara dengan sekali makan 1 kali jatah porsi makan. Ya. Jadi seumpama di tahun ini kita di tahun 2021 kita tidak berpuasa selama 7 hari. Berarti kita harus terus ternyata di tahun 2022 kita tidak berpuasa selama 5 hari karena haid. Berarti total kita tidak puasa berapa? 7 di tahun 2021 dan 5 di tahun 2022. Berarti kita tidak berpuasa berapa hari itu? 7 ditambah 5 13 ya. 7 ditambah 5 12 ya. 12 hari. 12 hari. Berarti di tahun 2022 kita harus mengqadha puasa sebanyak 12 hari puasa. 7 harinya untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan di tahun 2021 dan 5 harinya untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan di tahun 2022. Ditambah lagi dengan membayar fidyah. Fidyahnya tadi 1 mud itu untuk 1 hari puasa. Berarti kalau kita tahun 2021 kita meninggalkan puasa sebanyak 7 jumud atau 7 kali makan untuk orang miskin ya, berarti 0,6 kg dikalikan 7 kali seperti itu ya. Itu untuk pertanyaan batas, berarti batasnya tadi sampai itu. Jadi untuk penanya selanjutnya Ustazah, karena pertanyaannya tentang orang tua yang sakit, anak-anak nanti bisa bertanya dalam kegiatan kaidah, ya kan, yang hari Sabtu nanti ketemu Ustaz Sofirin, ketemu lagi sama Ustadz Ismail, ada juga Ustadz Misbah dan juga Ustadz Fadli. Nah, nanti di situ akan dibahas tentang hal-hal lain yang selain tentang bab keputrian. Jadi
nanti biar teman-teman tambah penasaran, biar tambah semangat ya. Nah, sebelumnya Ustazah mau mengingatkan bahwasannya fidyah itu adalah pengganti dari suatu ibadah yang telah ditinggalkan berupa sejumlah makanan yang diberikan kepada fakir miskin ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Mabrurah tadi. Jadi kalau anak-anak sudah meninggalkan puasa karena haid, nah itu harus diganti pada setelah bulan Ramadan itu. Tapi kalau sampai tahun selanjutnya juga berhak mendapatkan yang kamu berikan itu fidyahnya siapa? Orang fakir, miskin. Gitu. Nah, untuk pertanyaannya dari Mama siapa tadi ya, untuk orang sakit, nanti kita jawab di pertanyaan saat kegiatan Kaidah. Insya Allah di minggu depan ada Ustadz Sobirin yang akan menerangkan kepada anak-anak tentang puasa juga. Cuma untuk keputrian ini kita bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan anak-anak perempuan ya sayang ya. Oke, bisa diterima apa yang sudah sampaikan tadi? Oke, kita lanjutkan ke termin yang kedua ya. Ustazah, boleh enggak menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib yang dikodok tadi yang untuk menggantikan? Boleh. Ustazah. Oh iya, boleh ya tadi ya udah dibahas. Oke, boleh ada yang jawab boleh, ada yang nggak boleh. Nah, ini akan dijelaskan sama Ustazah Mabrurah. Kami persilakan kepada Ustazah Lulu untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi masih ada satu lagi mau tanya ya di chat ya, Ustazah cari lagi ya. Monggo Ustazah Lulu bisa dijawab. Ya, tadi pertanyaannya boleh. Boleh. Ya karena apa? Bedanya hukum sunnah sama wajib. Jangan tahu ya, boleh dijawab di kolom chat. Sunnah adalah, ya coba kira-kira anak-anak sunnah sama wajib makanya sunnah. Kira-kira anak-anak ngerti nggak tadi bilang sunnah sama wajib? Saya mau tanya sunnah. Yoga pertama ya nawa itu naur ya maku apa semarin ngono, yang kedua nawa sunnah anggere ngono nang kene kabeh ngono. Ini ada jawaban dari Sadira. Adalah ngono. Tapi oleh kendala persoalan Tadi pertanyaannya ada anak. Ya, tadi yang menjawab Sadira ya, sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa, dan jawaban dan wajibnya apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Iya benar sekali jawaban dari Sadira. Tapi anak-anak yang lain
Itu ya, belum ada yang menjawab ya. Kok Nah, jadi yang wajib, karena wajib itu ketika ditinggalkan dia berdosa, dan yang sunnah itu ketika kita tinggalkan tidak berdosa, kita dahulukan yang wajib. Oleh karena itu kita kembali ke yang tadi ya, niat puasa sunnah, kita menggabung puasa, niat qadha puasa dan puasa sunnah itu tidak. Baiklah, ada yang bertanya lagi? Halo, sudah bergabung lagi. Masih sudah senang lagi ketemu lagi sama teman-teman. Ini nggak ada yang tanya. Iya, nggak ada yang tanya lagi. Ya, baru 3 orang ya yang tanya. Mau terakhir satu pertanyaan lagi. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Langsung. nggak bisa. Boleh nggak pakai ditulis tentang yang disampaikan Ustazah Mabrurah, Ustazah Lulu tadi, ada yang nanya, jadi jangan terbiasa Halo, Ustazah Ida, pindah ke sini ya. Soalnya sinyalnya hilang. Karena udah tidak ada penanya lagi, tidak Ustazah. Jadi kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan meringkas materi yang udah disampaikan oleh Ustazah Lulu tadi. Jadi anak-anak untuk puasa Ramadan ini Ustazah pesan jangan lambat-lambat untuk membayar atau mengganti puasa. Nah, saat kamu meninggalkan puasa, jangan lupa dicatat. Misalnya Ustazah kedatangan haid pada hari kedua Ramadan, langsung diisi biar enggak lupa. Nah ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamu sedang berpuasa nih, ternyata jam 12 keluar mens, keluar haidnya. Jangan buru-buru langsung berbuka ya. Adabnya yaitu tetap melanjutkan puasanya. Tapi kok kuat pusing kepalaku. Aku biasanya kalau mens itu pakai dilep gitu ya, nggak apa-apa. Jadi usahakan untuk sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan aku lagi nggak puasa nih. Aku tak makan bakso di pinggir jalan. Wah, mantap ini. Kalau ditanyain, kok nggak puasa? Enggak, aku mens gitu ya. Jadi beradabnya yaitu tidak menyegerakan untuk berbuka. Tetap dilanjutkan puasanya, tetap dapat faidahnya, tetap dapat internet connected. Tetap dapat fadilahnya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu teman-teman ya. Baiklah, kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih, jazakumullah buat Ustazah Mabrurah dan anak-anakku sekalian. Semoga diberikan Allah kesehatan, kemudahan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nanti ketemu lagi dengan Ustazah Ida dan Ustazah yang lainnya dalam kegiatan seminar keputrian di minggu selanjutnya. Marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Oke anak-anak, kita sebelumnya jangan keluar dulu, kita foto dulu ya. Maaf ya saudara, ngilang-ngilang terus pindah-pindah. Oke Ustazah, dari ini jangan lupa di Dinyalakan ya. Pasang wajah ini bisa ya. anak yang
gremeng ayo. Sing ngantuk, sing pegel, sing opo. Tapi kok ndelok film ngono. Mbok Sampaiannya nanti sama diskusi sama Ustazah. Sudah siap? Coba screenshot pertama. Foto dulu 1, 2, 3. Lanjut. Slide selanjutnya 1, 2. Belum siap Ustazah. Sudah siap? Siap? 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ada? Terima kasih. Ilalito, jangan lupa isi absen ya. Absen yang tadi di-share Ustazah langsung diisi. Ustazah kasih waktu 5 menit sebelum ditutup absennya sama Ustazah. Tidak, 5 menit, 15 menit ya. Sampai jam 1. Ustazah tunggu. Baiklah anak-anak, karena sinyalnya Ustazah Ida keluar itu ya, nggak stabil, sinyalnya keluar terus. Jadi mari kita tutup sekali lagi dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk mengisi absennya. Ustazah kasih waktu 15 menit sampai jam 1 untuk mengisi absen ya, sebagai tanda kehadiran dan keaktifan anak-anak dalam mengikuti webinar keputihan pada siang hari ini. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Mama dan Papa karena sudah mendampingi anak-anaknya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Webinar Keputrian minggu depan. Ya, silahkan boleh meninggalkan Zoom meeting-nya ya. Dadah. Assalamualaikum.